Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Ya, kita punya berita pagi ini ya. eh, Rizal Gibran ya membantah adanya penyimpangan dalam hubungan suami istri. Dalihnya adalah mencoba variasi lain. Tapi kita lihat beritanya dari media online terkini ya. Ini ada klarifikasi kan Rizal Gibran melakukan sesuatu yang itu disebut penyimpangan ya oleh istrinya katanya ya. Dikatakan juga kekerasan ya apa yang kemudian istrinya melaporkannya ke Polda Metro Jaya ya. Nah, dari pihak Rizal Gibran memberikan klarifikasi dan menjelaskan bahwa apa yang terjadi dalam hubungan suami istri mereka adalah mencoba variasi yang baru ya. Kalau ini dalihnya adalah ada kondisi organ intim istrinya yang diketahui bermasalah dan perilaku tersebut dilakukan atas persetujuan kedua-duanya ya. Jadi pengacaranya bilang gini, kalau ada pintu kenapa harus lewat jendela ya. Nah, waktu ke Surabaya dia didiagnosa ada infeksi ya yang sangat bahaya yang mana pintunya nggak bisa dibuka. Ya, maka ya diharuskan puasa oleh dokter itu 6 bulan sampai setahun ya untuk sementara puasa dulu kata dokternya ya. Nah, kemudian eh, kesepakatan keduanya katanya ya udahlah kita pakai variasi lain atau kita lewat jendela ya. Oke. Nah, sebenarnya ini ada kita kembalikan kepada hukum Islam para pemirsa ya. Bagaimana kalau misalnya memakai jendela ya untuk berhubungan suami istri ya. Nah, jadi awalnya menolak istrinya, tapi kemudian ya udah enggak apa-apa ya. Apa karena ada sakit makanya harus puasa ya. Nah, itu terjadi lalu istrinya melaporkan ya atas tuduhan KDRT dan penyimpangan ya kepada Polda Metro Jaya Februari 2023 ya. Tapi si Rizal Gibran menyangkal hal itu dan melaporkan balik sang istri atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik ya. Nah, sebenarnya hukumnya bagaimana dalam Islam para pemirsa? Lewat jalur belakang ya, itu lewat jendela itu tidak boleh ya. Lewat belakang itu tidak boleh ya. Dalam Islam hukumnya haram. Nah, bila ada terjadi kasus demikian bagaimana Islam memberikan solusi misalnya? Yang pertama bisa dengan ada yang disebut ta'addud azwaj ya. Ta'addud zaujah ya. Itu adalah poligami ya. Ini memang jalan ya terakhir. Jadi bukan ini sebagai jalan pertama. Islam menyediakan jalan ya, tapi ini jalan yang paling terakhir ya. Sehingga kalau memang itu hubungan suami istri tidak bisa, maka si suami ya diberikan jalan alternatif yaitu apa? Boleh untuk poligami atas dasar bahwa si istri yang pertama tidak bisa melakukan apa yang sewajarnya ya. Diberikan jalan poligami. Jadi mindsetnya harus dirubah para pemirsa bahwa untuk poligami itu bukan menjadi pilihan utama ya atau dilarang sama sekali. Islam memberikan solusi. Nah, kalau sudah mentok nih ya sudah baru itu dibuka keran terakhir ya istilahnya jalan darurat. Kalau jalur evakuasi kalau di gedung-gedung ada untuk kebakaran, nah itu jalur evakuasinya. Daripada si suami melakukan zina misalnya, maka lebih baik poligami. Itu ya. Nah, itu. Yang kedua, memang kalau itu jalan terakhir ya tidak bisa, ya mungkin berpisah gitu ya, berpisah kalau memang tidak mau tidak mau poligami suaminya gitu ya. Nah, ini yang menjadi persoalan apakah harus dengan izin pertama secara kenegaraan data ya secara resmi ya. Ya harus ya. Tetapi kalau ini nikah siri bagaimana hukumnya ini masih perdebatan juga secara fikih, secara syariat sah, tetapi apakah kita ingin ya menutup mata dari hukum-hukum tata perundangan yang ada di negara kita karena dibuat juga oleh para ulama, asasul para ulama supaya apa? Tidak ada terjadi kezaliman-kezaliman terhadap istri kedua, istri siri ya, anak yang dilahirkan, hak-haknya ya waris apa donogini dan segala macam. Nah, ini jadi menjadi pertimbangan para pemirsa
tidak bisa dipukul rata case by case. Nah, sebenarnya daripada berbuat yang haram misalnya lewat jendela, kita punya solusi yang lain. Ya, seperti itu ya. Kita punya solusi yang lain. Menghindari kerusakan itu muqaddamun ala jalbil masolih. Itu lebih diutamakan daripada yang lain. Jadi berbuat kebaikan oke. Ya, maslahah, kepentingan oke. Tapi darul mafasid, sesuatu yang haram supaya orang nggak berbuat haram itu lebih didahulukan ya, menghindarkan kerusakan itu lebih diutamakan. Nah, ini pentingnya bagaimana kita terus belajar dan bertanya pada yang ahlinya dalam segala permasalahan. Mudah-mudahan menjadi ibroh kita bersama, menjadi solusi, menjadi perenungan kita bersama. Terima kasih para pemirsa. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.